Wahabi Salafi. Awai nanawaknya Wahabi. Kemudian duduk ke As-Sunnah. Dia ke As-Sunnah Salafi awai. Dari Wahabi dia ke Salafi, dari Salafi dia ke As-Sunnah. Dia duduk ke mengakui Al-Sunnah wal Jamaah. Rentetan-rentetannya nama-nama itu sengaja diubah agar sejarah mereka itu tidak tertinggal jejaknya. Nah, apakah dia Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah modern doanya. Kalau mereka Ahlussunnah wal Jamaah seperti mana Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh, maka kita harus ikut fatwa MPU tahun 2014. Di sana tertulis Ahlussunnah wal Jamaah 4 dalil. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sekarang tanya sama Ustaz Farhan, apakah dia mengandung ini? Kalau tidak, maka Ahlussunnah itu topeng, tapi asli dalamnya Wahabi Salafi. Lalu apa ada yang salah dengan Wahabi? Oh, banyak sekali salahnya. Mereka bilang muka Allah itu ada pulang. Bukan Allahnya duduk di atas aras. Hanya kan bahaya dah. Duduk di atas arasnya bagaikan lentuan duduknya menempel di atasnya. Hanya lagi ya. Yang pemahaman orang Wahabi kan. Duduk di atas aras. Itu dia. Nah, labiknya orang tanya lah mbak lentuan. Wahabi itu kan nisbahnya ke Muhammad bin Rustum. Bukan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Memang tulit. Ya, Muhammad bin Rustum dan Muhammad Abdul Wahab. Coba lihat baik-baik. Muhammad bin Abdul Wahab, kalau seandainya kita berjumpa dengan mereka pasti mengatakan Wahabi itu kan kami Muhammad. Wahabi itu mensibahnya ke Muhammad bin Rustum, bukan Muhammad bin Wahab. Muhammad bin Rustum itu dia punya murid. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab dia punya murid, namanya salah satu muridnya adalah Sulaiman bin Samhan. Sulaiman bin Samhan menulis buku. Ya, bukunya ini merupakan kecintaan beliau kepada gurunya. Menulislah buku judulnya Tuhfatul Wahabiyah. Coba dengar. Muhammad Abdul Wahab punya murid namanya Sulaiman bin Samhan. Menulis buku tanda kecintaan beliau kepada gurunya. Tanda penting nih, tanda kecintaan beliau kepada gurunya. Apa judulnya? Tuhfatul Wahabiyah. Berarti Wahabi. Sedangkan Muhammad bin Rustum punya murid menulis buku Wahbiyah kepada gurunya. Beda kan? Beda? Wahbiyah. Sekarang kita mau ikut Ustaz Farhan, apa ikutan murid-murid mereka ini? Murid Muhammad bin Rustum itu menulis buku tentang gurunya Wahbiyah. Tapi kalau murid Muhammad bin Wahab menulis buku Tuhfatul Wahabiyah. Beda kan? Beda. Berarti yang Wahabi, kalau seandainya mereka mengatakan kami ini Wahabi, kami ini sebenarnya Wahabi Muhammad bin Rustum. Oh, berarti bukan Wahabi namanya Pak, Wahbiyah. Tapi hari ini dalam sejarah Anda tidak disebut Wahabiyah, disebut Wahabi. Berarti Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Wahab itu siapa? Oh, itu termasuk pembunuh juga itu. Wah, tunggu jangan bilang-bilang sembarangan pembunuh. Silahkan buka kitab Tarikh An-Najdi. Tarikh An-Najdi yang ditulis oleh Ibnu Ghannam. Saya ilun buka habanya kon haba penget kon haba lain buka kitab Ibnu Ghannam karya daripada karya beliau, nama kitabnya Tarikh An-Najdi. Beliau menulis bahwa Muhammad bin Wahab telah membunuh 1,2 juta jiwa, termasuk keturunan Rasul beliau bunuh. Nah, inilah sebabnya kenapa diganti-ganti nama mereka. Itu hati-hati dah. InsyaAllah Cingoh tak buat asosiasi khusus mengenainya. Ya, insyaAllah. Dah lain. Imam Mahdi Ya? Imam Mahdi. InsyaAllah ada. Tanda-tandanya insyaAllah ada. Karena apanya? Dengan perih mata ya nak sebeli. Imam Mahdi nak sebeli. Ya. Engkau tengok kan? Tengok punya katruk mulut. Kamu Mahdi. Undang Imam Mahdi 4 tahun undangan mulut ceramah.